Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawan-kawan, sering di kehidupan ini sering kita dengar bahwa para ulama itu adalah pewaris Nabi. Kita apabila tidak mengetahui suatu hukum, maka kita datang kepada ulama. Ulama lah yang menjelaskan suatu hukum tersebut. Maka apabila kita dapati keburukan daripada ulama itu yang tidak wajar, itu kadang-kadang membuat kita bingung. Maka pertanyaan hari ini, apakah antara ulama pun bisa saling iri jika salah tujuan? Kan sekarang kita lihat pendakwah sekarang saling mengejek antara A dengan B. Mereka saling mengejek, kawan. Nah, maka dalam hal ini kita akan mengupas dalam kitab Tafsir Fakhrur Razi. Ini dijelaskan tentang ulama pun ulama pun bisa saling iri jika mereka itu salah tujuan, kawan. Maka dalam hal ini kawan-kawan dituliskan oleh Syekh Fakhrur Ar-Razi dalam tafsirnya, Iza kasadal al-ulama'u bil ilmi mala wal ja'u tahasadu, kawan. Apabila para ulama menjadikan ilmu sebagai jalan mencari harta dan kedudukan, tahasadu, maka niscaya mereka akan saling dengki, kawan. Jika mereka mencari agama ini, mencari ilmu ini sebagai ladang untuk mencari harta, maka ingatkan kawan bahwa mereka akan saling membenci. Pendakwah A mengejek pendakwah B, pendakwah B mengejek pendakwah C. Kenapa? Karena mereka saling mencari nafkah lewat agama ini. Ini kerusakan yang sangat luar biasa, kawan. Contoh kita lihat, ada kelompok yang kemarin itu yang mengaku mulia dengan manhaj salaf. Di saat kelompok A dengan kelompok B tidak adil dalam hal membagi ujrah, mereka saling memusuhi. Padahal mereka mengatakan kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Ini kan kebodohan. Maka lanjut lagi, Fakhrur Ar-Razi mengatakan li'anna al-mala a'yanun iza waqa'at fi yadi wahidin khalat anha yadul akhari. Li'annal mala a'yun, karena harta itu berupa benda yang nyata, a'yanun. Iza waqa'at fi yadin wahidin, apabila telah berada di tangan seseorang, khalat anha yadun akhir, maka tangan yang lain akan kosong darinya. Nah, itu harta. Apabila sudah ada di tangan yang lain, maka tangan salah satu akan kosong. Wa makna, beliau melanjutkan, wa makna jaim mal'ul qulub, sedangkan arti dari kedudukan kehormatan adalah terpenuhinya hati-hati manusia dengan penghormatan kepada orang lain. Ulama-ulama yang ingin semata-mata hanya ingin dipandang oleh orang lain, akulah paling mulia, dia bukan. Akulah yang paling mulia, yang lain tidak. Itu dia tidak mulia, akulah yang paling mulia. Ini kebodohan yang sangat nyata bagi ulama-ulama yang ingin dimuliakan. Karena tidak ada daripada Al-Quran, hadis, ijma' qiyas yang menyatakan kita harus dimuliakan, tidak. Karena konsepnya kita memuliakan orang lain akan memuliakan kita. Maka apabila ada ulama yang ingin dimuliakan, inilah ulama su', dia akan timbul sifat dengki, iri dari diri dia. Oke kawan-kawan, lanjut lagi kawan. Wa mahma imtala al-kalbu syakhsin bi ta'zimi alimin intasarafa an ta'zimil akhar. Dan kawan-kawan, dan ketika hati seorang telah dipenuhi dengan penghormatan kepada seorang yang alim, maka dia akan berpaling dari penghormatan alim yang lainnya.
Istilahnya jangan terlalu fanatik sekali kepada seseorang. Ketika hati seorang telah dipenuhi dengan penghormatan kepada seorang yang alim, maka dia akan berpaling daripada menghormati alim yang lain. Ini istilahnya fanatik. Fanatik, betul-betul fanatik. Inilah guruku yang paling benar, yang lain semua salah. Guruku lah yang paling ahli hadis, yang lain semua salah. Ini namanya fanatik. Ini ingat, bisa ulama tersebut yang kita fanatik itu iri dengki. Alah, dia nggak ada pengikutnya, cuma aku yang banyak pengikut. Inilah akan bahaya sangat sekali kawan-kawan. Maka berhati-hatilah kawan-kawan dengan seperti ini. Dalam beragama ini jangan terlalu fanatik apabila kepada seorang. Karena orang yang masih hidup itu fatwanya mungkin bisa berubah-ubah kawan-kawan. Karena hari ini kadang-kadang mengatakan A, esok hari sudah mengatakan B. Kenapa? Kadang-kadang hari ini dia belum cukup dalam referensi, esok hari mungkin dia sudah membaca, oh kemarin aku salah. Maka jangan terlalu fanatik kepada seorang. Fanatik boleh, jangan terlalu sekali. Kalau contoh kita mengatakan bahwa ulama itu bisa salah, bisa benar, akan tapi jangan memvonis ulama itu salah. Contoh seperti kaum sebelah yang mengatakan bahwa Imam An-Nawawi itu bisa salah, bisa benar. Tidak boleh kita ambil semua pendapat dia. Ini bakhil namanya, ya. Imam An-Nawawi itu hujjah, Imam Ghazali itu hujjatul Islam. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu, kalau sudah kaulnya Imam Nawawi, kaulnya Ibnu Hajar itu sudah taslim lah, nggak usah sok-sok kritis, bukan fanatik, memang taslim kita kepada pendapat-pendapat para ulama, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Imam Rafi'i, dan ulama-ulama yang lain yang sangat banyak kan kawan. Oke. Lanjut lagi kawan. Amma iza imtila'ul qalbun bi faraji bil ma'rifatillahi lam yamna' zalika an yamtali'a qalbu ghairihi wa an yafraha bihi. Maka adapun amma iza imtala'un qalbun, adapun jika hati seorang dipenuhi dengan kegembiraan karena mengenal Allah, lam yamna' zalika, maka hal itu tidak menghalangi hati orang lain untuk juga dipenuhi dengan kegembiraan dan ikut kegembiraan karenanya. Jika hati seorang itu dipenuhi dengan kegembiraan karena mengenal Allah, maka hal itu tidak menghalangi hati orang lain juga untuk dipenuhi ataupun dengan kegembiraan dan ikut kegembiraan karenanya. Kalaupun orang lain itu gembira karena mengenal Allah, gembira karena memang dia dapat kelebihan sedikit, jangan kita iri. Ini ulama juga ada yang iri seperti ini kan kawan. Bukan ulama tidak ada iri, ulama ada juga yang iri, dengki, ada juga. Bukan ulama itu bersih, maksum, tidak maksum. Kalau kadang-kadang dia melihat kegembira pada orang lain dapat kegembiraan, Allah Ta'ala memberi rahmat dengan berlimpah kepada suatu ulama, datang ulama yang lain kadang-kadang memiri kepada dia. Itu ada juga, bukan tidak ada. Kenapa? Karena memang sifat hati dia yang kurang ataupun hati dia yang kurang baik. Karena kalau kita melihat orang lain sempurna, jangan pernah iri kan. Ingat, Allah Ta'ala menciptakan semua manusia ada kelebihannya masing-masing kawan-kawan. Oke, fazalika wasafahumullahu ta'ala bi'adamil hasad. Maka karena itulah Allah Ta'ala menyifati mereka orang-orang yang ikhlas dengan sifat tidak memiliki dengki. Ya, itulah Allah akan mensifati manusia ini, mensifati para ulama ini, mensifati orang-orang yang saleh apabila mereka ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menuntut ilmu, maka niscaya mereka tidak akan tidak akan memiliki sifat yang dengki kepada orang lain kalau ikhlas. Tapi kalau tidak ikhlas, itu mereka akan memiliki sifat dengki. Contohnya adalah jika kita melihat seorang itu bisa beli mobil, kita sebentar, alah
kok dia bisa begini-begini. Akan timbul sifat dengki. Kalau kita apapun tidak ikhlas, tidak riza dengan ketentuan Allah Ta'ala. Begitu juga para ulama. Jika ada ulama yang satu banyak pengikut, datang ulama dia akan dengki. Yalah, kenapa dia banyak pengikut, ini pasti begini-begini, sesat dia begini, tidak pas ini, tidak pas itu. Itu kalau dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu ataupun dalam beramal. Maka kawan-kawan, kita harus beramal dengan ikhlas agar kedengkian kita ini tidak datang, kawan-kawan. Kesimpulan yang akhir, kawan-kawan, orang yang mencari ilmu karena Allah, maka dia tidak akan dengki. Karena mereka tidak bersaing dalam urusan dunia, melainkan bersatu dalam cinta kepadanya Allah Ta'ala. Kalau ada orang yang dengki sedang dia mengaji, dia banyak dengki iri, itu bukan menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, melainkan dia menuntut ilmu karena dunia, ingin mencari harta. Maka berhati-hatilah kawan, jangan menuntut atau mencari ilmu itu karena dunia, tapi carilah ilmu karena mengharap ridha Allah Ta'ala. Di saat kau sudah ada ridha Allah Ta'ala, maka tidak akan ada sifat dengki kepadamu. Kawan-kawan, sekian, mungkin ada salah, mohon koreksi kawan-kawan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.